fanboy Nissan. Nggak salah. Iya, nggak salah dong. Bener. Bener dong. Ini offsetnya 51. Celup. Waktu itu paling pas gue ngurus pindahan sih. Kulkas. Baju banyak gitu. Nggak nyampe kulkas sih. Ada. Kapan lagi bisa bisik-bisik gini? Jadi kalau misalkan lu pada yang beli Luffy terus komplain, kok ini nggak bisa, ini pesan dari yang punya toko. Nggak semua mobil disupport, jadi tolong diingat. Bener, sementara kalau ini kayak gue cukup pede nih. Wow. Ini udah nyala kan? Udah. Aman. Oke, hari ini bawa mobil yang daily-nya soalnya. Ini daily. Mobil keluarga nih berempat. Ini udah contoh nih. Udah contoh keluarga ya? Udah contoh keluarga. Ceritanya lagi bawa keluarga nih. Muter-muter BSD. Bener. Ini adalah mobil yang waktu itu kita ketemu pas lu bawa ini ya? Pasran iya, gue sempet bawa ini pasran. Pasran gue liatnya lu bawa ini. Bener. Terus habis itu terfoto pas lu lagi di tengah. Kalau nggak salah gue inget. Kayaknya iya ada. Lu di tengah, banget gitu. Di tengah di antara mobil-mobil gitu. Kayaknya iya ada, cuma gue rada lupa. Nah saat itu pas itu baru kita kenal tuh. Pantas kok ada suara. Ini mobil harian, tapi kenalin diri dulu lah. Teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Kita kenalin dulu teman kita yang sebenarnya udah ada di video sebelumnya. Harusnya. Belum rilis kan tapi video, sekarang. Belum, di video Seviro. Gue naikin ke ini dulu, GD. Soalnya lagi digoreng. Oh iya, sip. Katanya lagi digoreng banget kan GD kan? Sampai 150 juta. Emang iya? Iya, GD3 yang generasi pertama. Oh iya. Lu namanya siapa dan ini mobil apa sih? Oke, nah jadi kan gue Hansel. Nah mungkin kalau ada yang nonton video sebelumnya udah tahu. Nah jadi ini Nissan Livina, Grand Livina 2013. Bisa dibilang nih mobil harian gue. Dan mobil ya yang pertama yang gue otak-atik lah. Dan lagi kalau kalian udah nonton episode kemarin, si Hansel ini adalah fanboy Nissan. Nggak salah. Iya, nggak salah dong. Bener dong. Ini gue total lifetime keluarga gue udah 3 Nissan. 3 Nissan ya? Luar biasa. Termasuk Seviro itu? Seviro udah. Oke, udah 3 kali pakai Nissan. Pengagum Nissan. Emang enak mobilnya. Kita ngomongin modifannya dulu lah. Oke. Biar nggak dikat orang. Oh ya bener. Bisa dikat nih. Pindah. Oh bener. Oke. Apa aja yang diubah dari luar? Sebenarnya nggak banyak sih. Jadi body kit add-on udah dari sananya, dari pabrik kit HWS yang gondrong. Sebenarnya kalau HWS tuh aslinya ada roof rack di atas. Tapi roof racknya tuh tinggi banget, malah lebih kayak crossover, makanya gue copot. Makanya kalau nggak cocok menurut lo? Nggak cocok, ketinggian soalnya. Makanya mungkin lu kalau lihat atap gua ada bekas silennya, itu bekas bautnya sebenarnya. Oke, dia bukan baut doang, berarti plus silennya itu ya? Jadi dia dibor. Jadinya ini buat nutup gue pakai silen gitu. Terus apa lagi? Terus untuk sebenarnya yang perubahan utama di sini adalah di kaki-kakinya. Gua ganti baut 5 dari baut 4 kan. Livina ini yang Gen L10 11 kan baut 4 ya, 414. Gue jadi inget kata-kata temen gue tuh. Jari aja 5 masa baut lu 4.
Jadi yang ini baut 5 dari 414 ke 514. Tujuannya adalah ya karena gue pertama kali pakai nih mobil modif. Menurut gue yang paling manis fitment di ring 17. Ring 17 itu cukup manis dan ini akhirnya gue up ke 18. Lebih gede lagi dari aslinya 15 inci. Pantesan agak kelihatan gede ya kalau dari samping ya. Gede, tapi proporsional masih ukurannya. Jadi ini pakai 18 baut 5 114. Velgnya apa sih? Work VSKF. Siap. Dengan ban? Bannya 215/40 Acelera PHI. Ini spek peleknya 18 kayak 8. Offsetnya 51. Celup. Karena pas gua ngambil nih velg kan gua tanya kan, "Om, ini lu dapet velg dari mana sih? Kok bisa offset 51?" Dia bilang, "Ini aslinya orangnya tuh beli buat pasang di Serena." Kayaknya feeling gua ya, kayak dia orang tuh spek custom. Buat masuk Serena, tapi nggak jadi pakai. Jadi 2 tahun di gudang aja gitu nih velg. Sayang banget. Jadi akhirnya gua yang ambil. Tapi kata lu tadi sempat cerita ada yang tupisnya, tripisnya ya? Ada yang tupis, ada yang tripis di VSKF ini. Kalau gue punya kebetulan yang tupis. Jadi lip sama barrelnya itu nggak bisa dipisah. Bisa dibilang lebih langka yang mana, Sur? Kayaknya yang tripis harusnya lebih desirable ya, soalnya orang buat di custom kan. Nih. Di sini tadi lu mentok nih, Sur. Denger aja nih. Ini mentok, Sur. Oh, kena dikit, Sur. Kena dikit di side skirt. Soalnya side skirt gue tuh yang kanan patah kan klipannya. Jadi gantung. Aslinya nggak seceper itu, jadi ya. Cuman karena dia patah, jadinya agak turun gitu, yang bikin dia mentok. Bikin dia mentok, harusnya sih kagak. Karena ini buat harian juga, lu juga nggak mau mepet banget ya, nggak mau ceper banget ya. Dan gue karena gue tahu itu bakal hancur lagi, jadi ya gue biarin dulu aja. Bener sih, apalagi ini daily banget ya. Ini daily banget. Kalau teman-teman lihat footage-nya atau foto-fotonya itu ada beberapa yang lepas ya, karena memang bener-bener daily. Sampai itu apa karetnya itu ya? Karet weather stripping itu lepas udah dari 3 tahun lalu kayaknya. Belum benerin? Belum. Biarin aja lah ya. Gue udah kayak kita selesaiin dulu deh kaki-kakinya. Velg udah, ban udah, settingan kaki-kaki. Settingan kaki-kaki gue per custom aja sih. Per custom diturunin dikit. Jadi berapa tuh settingannya? Settingan apanya nih? Lu minta pas di setting untuk berapa jari? 2 jari. Ya? Karena gue rasa itu yang paling aman. Cuma belakang pernya dipakai yang lebih keras, pakai X-Trail. Jadi ini kalau diisi kayak engkong 51 di belakang. Oh, gue tahu tujuannya buat angkat barang yang lebih berat. Bener, jadi nggak turun. Nih makanya kan nggak gitu turun nih diisi belakang. Iya. Jadi kalau misalkan gue isi full penumpang pun turunnya tuh dikit, aman. Bener ya, iya. Kalau lu suka bawa barang, per belakang lu harus lebih keras daripada depannya. Bener, apalagi ini kan mobil gue kan emang buat bawa barang, buat bawa pelek, buat bawa ban, kadang kan. Apa barang paling berat yang lu bawa? Apa ya? Waktu itu paling pas gue ngurus pindahan sih. Kulkas? Baju banyak gitu. Enggak nyampe kulkas sih. Pelek panjang, muat kayaknya kulkas. Muat sih kulkas yang 2 pintu kayak muat sih kalau diratain kayaknya. Kayaknya muat deh, gue nggak pernah coba tapi kayak muat. Oke. Tapi paling berat masih orang. Yang di belakang? Yang di belakang. Settingan kaki-kaki udah, jadi depan customnya dari apa, Sol? Yang depan? Depan pakai punya Sigra. Lucunya pakai punya Sigra dan enak depannya. Iya, gue baru pengen bilang, enak ya? Enak kan? Enak ya? Dan depan enak, cuma belakang kalau misalnya let's say gue cuma sendiri atau cuma berdua. Rasanya gimana pas belok tapi kenceng, Sol? Kita coba nih. Oke lah. Ada ngembung tapi kecil ya? Limbungnya kecil, soalnya emang nih mobil secara geometri kaki-kaki udah enak. Iya. Jadi emang dari bawaan segini-segini aja. Minim rem loh, ini belok tapi minim rem loh. Enak lah. Berani gue ini belok gimana? Enak kaki-kakinya. Enak. Surprise gue banget sih. Gue kira depannya dari BMW atau apa. Enggak, kalau BMW takutnya terlalu keras nanti. Soalnya kan ulirannya beda ya, gue nggak salah BMW. Gue nggak gitu ngerti kaki-kaki atau BMW sih. Cuma kata orang. Ulirnya BMW tuh progresif bentuknya. Jadi takutnya beda bantingannya nanti. Takutnya keras banget. Ini juga tinggi lagi nih. Biasa yang situ nggak mentok, yang sini pasti mentok nih. Ini enggak sih. Enggak. Ini enggak. Soalnya masalah gua adalah mobil ini kan panjang wheelbase-nya. Jadi kalau misalnya tanjakannya dapat yang tinggi, dia mentok gitu. Ini nggak terlalu tinggi sih menurut gua. Masih aman-aman aja. Yang tinggi yang kayak tadi, tergantung. Ini gara-gara wheelbase panjang aja sih. Jadi menurut lu yang mobilnya wheelbase-nya panjang, tanjakan yang serem adalah yang tadi itu yang lebih lebar. Yang lebih nggak juga sih sebenarnya. Tergantung sih sebenarnya, beda-beda tanjakan. Ada yang lebar nggak kena, ada yang lebar kena.
Ada yang kecil nggak kena, ada yang tinggi kecil nggak kena, ada yang nggak tahu agak. Tergantung jalannya juga. Tergantung jalannya. Kadang-kadang nggak bisa miring juga kan? Iya, Udah gitu pas miring diklaksonin. Bener. Bener. Nah. Bener banget. Sebel banget ya. Apalagi daerah rel kereta biasanya. Iya. Rel kereta kan banyak yang hancur tuh, kayak deket rumah gue yang Jakarta kan hancur semua rel keretanya. Ini korban juga. Pernah kena ya? Korban gua. Wah, gokil. Gue itu ya rel kereta gue lagi bawa Innova bokap mentok. Innova standar. Ih, setajam itu so. Mobil lu kan standar juga kan? Mobil gua standar kena wuling almas gua gesret kalau ambil ban kanan. Anjir, itu ngeri banget. Ya lu Setajam apa, Bro? wah, lu harus lihat Ada sendiri yang di punya Jakarta fotonya nggak Barat. sih? Ada yang punya fotonya nggak sih? Nanti gua Wah, kalau gila. Harusnya gue tes fitment ke sono ya. nanti gua kalau lewat nanti gua kan Kamis balik Jakarta, nanti gua fotoin deh kalau lewat. Cuma gua nggak berani pakai ini, gua mager. Iya. Kali lu lewat fotoin Kali ya. gua lihat fotoin, tapi gua harus bawa Innova kayaknya. Iya, setinggi itu berarti ya. Itu alasan mobil gua nggak ceper-ceper banget. Ribet lah kalau mau Ribet, lewat gitu ya. bener. Apalagi nih daily-nya. Mungkin yang diceperin banget nanti Seviro lu kali ya. Seviro malah lebih tinggi dari ini. Pengennya malah lebih tinggi. Enggak, Seviro sama ini. Seviro nggak pernah Setelah ini mau ditinggiin atau mau diturunin lagi Seviro? turunin dikit, tapi mau lihat ukuran. Soalnya belakang fitmentnya masih gantung, mau turunin belakang dikit aja. Oke, kita selesaiin dulu knalpot. Kena standar. Standar ya. Standar mobil harian. Kapan Masa lagi sih lu bisa? ada gerungannya? Nggak ada. Kapan lagi bisa bisik-bisik ini? Full standar. Standar. Oke, Nggak, karena emang soalnya ya harian. harian ya. Gue nggak mau otak-atikin mesin yang takutnya membuat mesin kenapa-napa kan. Gue pikir kadang. knalpotnya nggak standar loh. Enggak, standar. Standar ya, full ya. Standar full ini. Oke, dari luar apa yang ketinggalan gue? Gak ada sih, emang gue nggak terlalu banyak. Cuma modifnya sih sebatas fitment aja ya. Ini lu banyak nempelin stiker, Sel. Ha-ha. Ini konsep untuk ke Thai look atau enggak sih? Emang Enggak. karena males aja atau gimana sih? Ini nggak Thai look, ini lebih kayak yang Jepang punya. Di Jepang tuh banyak yang tempelnya modelnya namanya slab sticker. Ukurannya biasa 21x7 tuh. Yang gue bikin at least 21x7. Oh, dimensinya ada rata-ratanya 21,7 itu. Gak tahu ya, tapi kayak 21x7. 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 Iya, kebanyakan Oke. sih yang gue temuin kayak gitu ya. Jadi Ha-ha. gue ngikutin standar itu kan, gue banyak ada berapa printan sendiri, ada berapa punya temen. Oke. Jadi emang konsepnya yang kayak Jepang punya, yang stikernya tuh di kaca banyak, itu slab sticker bilangnya. Sebenarnya sih lebih kayak yang drift car di Jepang ya, banyak yang kayak gitu. Jadi kalau ditanya ini konsepnya apa, Sel? Gue juga nggak tahu sih. Dari driven. Nih, ya suka-suka gue aja. Boleh. Kan punya lu. Ya, Terserah lu dong. Mungkin kalau misal bicara konsepnya kasarnya, Hah? style-nya lebih kayak hot boy di Jepang. Oke. Yang kalau misal di sana kan mobil drift car-nya biasa peleknya yang 3 piece, yang gede, body kitnya gondrong, pakai wing 326. Nah, ini versi pahenya lah. Oke. Pakai hemat. Pakai hemat. Set, tahu. Gondrong. Lu lahiran tahun berapa, cuy? Lu tau pakai. Oke, lampu-lampu dimainin nggak? Cuma bohlam LED. Bohlam LED, oke. Lampu, tapi lampu jauh kagak, jadi cuma lampu depan doang. Nggak kelihatan lah ya. Masih siang, Sel. Masih siang. Jadi lampu Terus, doang ya, LED lampu depan ya? utama doang, terus udah sih sen juga. Belakang masih enggak ya? standar. Belakang enggak. Oke, dari Semua luar lampu sudah. standar. Udah, emang mobil harian yang nggak banyak main. Dalam Dalam apa ya? Luffy ya. Gue pasang Luffy. Ini gue niatnya sebenarnya buat baca oil pressure gitu segala. Tapi ternyata dia nggak bisa baca. Kenapa? Karena ECU-nya emang nggak bisa. Oke. ECU-nya nggak kasih data. Oh, Jadi BD2 kan? ini OBD2. Oke. Tapi ECU-nya mungkin emang kasih datanya nggak selengkap itu. Jadi Jadi kalau misalkan lu pada yang beli Luffy terus komplain, kok ini nggak bisa, ini pesan dari yang punya toko. Nggak semua mobil disupport, jadi tolong diingat. oh iya. Di Honda Toyota bacanya banyak. Di Mazda temen gue tuh nyampe trim, air trim apa segala kebaca. Di Nissan terbatas. Jadi jangan salahin yang jual. Lain mobil lain berarti. Lain mobil lain bacanya. Emang Fun tergantung fact baru. ECU-nya. Oh, ECU-nya mau kasih datanya atau enggak. Karena si Nissan ini kayaknya mungkin nggak ada sensor yang spesifiknya gitu atau apa, gue nggak gitu ngerti lah ya. Jadi emang bacanya terbatas ya. Gue pengen biar ramai aja sih. Biar ya ada yang diubah aja di dalamnya. ada. Oke. Gue suka angka-angka yang nge-distract gue. Masuk akal. Head unit pasti diubah lah. Head unit diubah. Ini tapi diubahnya gara-gara terpaksa sebenarnya. Kenapa tuh? Head unit gue mongkat mendadak lagi gue pakai ngeri. Mati. Head unit yang ori, ternyata kalau kata orangnya sih power supply-nya kena. Jadinya- Dari head unitnya ya. Dari head unitnya. Lu yakin bukan karena ada korslet kabel? Enggak, standar. Head unit standar. Dari bawaan belum diapa-apain. Dari bawah belum diapain karena gue cuma pakai yang penting Bluetooth kan. Ha. Setelah 9 tahun modar.
Ya 9 tahun sih wajar. 9 tahun, berarti baru tahun kemarin tuh. Iya ini baru akhir tahun kemarin, tahu-tahu modar nih, makanya gue Oke. pasang. Merek apa nih? Pasti ada yang tanya. Ini Enigma. Itu lu pakai bracket di dalam ya? Besi dalam lagi ya? Ini besi dalam ada. Nah, cuma ini kenapa nongol? Heeh. Jadi sebenarnya dia tuh jual sama casing yang ukurannya lebih gede, Heeh. lubangnya. Tapi Ngebongkar lah. Bahannya jelek ya biasa. bahannya pasti. jelek, plastik hitam Iya. terus kasar. Jadi gue bilang nggak gini aja deh. Tapi emang jadinya ini ada lubang. Ini kalau misalkan ada kameranya nggak sih? Soalnya nih gue ada barang keselip ke dalam sini. Lu Oke, lihat oke, biru-biru oke, ada oke. parfum. Jadi kalau lu taruh barang kadang-kadang suka meleset terus masuk ke situ ya? Iya, jadi waktu ini kan gue pakai parfum BMW punya kan. Heeh. Ada yang bekasnya, gue iseng mau taruh sini. Heeh. Jatuh. Merosot sampai dalam. Merosot nyampe dalam. Udah. Pindah dimensi. Gak bakal bisa gue ambil. Oke. Apalagi dari dalam nih? Dari Ini dalam. apa sih? Gue banyak banget ngeliat 37 Auto Garage punya lo atau gimana? Itu dulu gue buat account jualan. Cuma Oke. sekarang gue jualan pakai account pribadi aja deh. Oh, oke. Soalnya kayak agak mager yang ngurus dua Oh, lu account. jualan ini ya, jualan otomotif part? Ya, barang titipan sih banyak kan. Sampai Oke. sekarang pun juga barang titipan banyak kan ya. Siapa tahu kalian mau minta bantu dijualin ya? Bisa. Film gua aja bisa sama ya? dia. Iya, laku. Iya. Udah laku? Laku. Keren. Dapat seller, dapat bayar nggak rese. Iya. Benar-benar datang langsung deal. Iya. Enak, Keren. contohlah bayar seperti itu. Iya. Jangan dinego 30% dari harga. Buset. Itu sih serem sih. Banyak yang kayak gitu. Tapi gue suka sih lihat OLX gitu. Misalnya dia minta 50 juta, gue tawar 10 juta sama nasi goreng. Ya ya. Udah ada sih. Ya, kalau mau bilang dashcam sih udah ada dashcam, udah selesai. Buat keamanan aja. Kenapa mobil ini buat harian lu, Sil? Satu, Mungkin banyak mobil lebih irit. karena Apalagi Marsnya. March-nya iya irit. Ya, irit Cuma, banget kan? lu mobil mana lagi yang Hah? bisa buat 7 penumpang Oke. dengan handling sebagus ini? Ya mungkin lu, let's say Mobilio ya. Heeh. Cuma ya karena gua mungkin fanatisme Nissan ya. Oh ya, karena to be honest, mobil-mobil MPV yang agak tinggi itu handlingnya agak membahayakan, mengerikan. Bener. Sementara kalau Iya, ini iya, kayak iya, iya. gue cukup pede nih. Wow. Kalau ini handlingnya gue cukup yakin. Oke. Karena dari geometri kaki-kaki enak. Heeh. Secara tampilan gue lebih demen ini. Karena gue ngerasa dia proporsional kayak fender ukurannya gede. Jadi ini 18 kelihatan proporsional. Jadi biasa kan mungkin mobil-mobil tertentu Tapi fender biasa kan kalau kecil velg ya. terlalu gede kan kadang-kadang mentok ya, Sil? Ini mentok dikit sih. Kalau misalnya gue Terlalu belok mentok ya, terlalu mentok belok, abis ya. mentok abis dia bunyi nanti. Ah. Kalau hujan kedengeran. Kalau ini kagak, soalnya mentoknya mentok dalam gua, mentok plastik. Iya. Nah, terus apa lagi ya? Sama kadang emang kalau jalannya rada gelombang, dia kalau rada ngebut Kayak gini ya. stroke gitu. Oke. Kalau gelombang yang kayak di tol gitu ya. Itu lebih ke per lu gak sih? Karena lu per yang empuk di depan menurut lu? Itu bisa aja juga, tapi emang gara-gara mepet sih fitmentnya. Hmm. Gara-gara kan sentingan nyaman ya. Apa yang paling gak bisa dilupain pas bawa mobil ini, Sil? Apa ya? Feel-nya enak sih ini mobil. Udah ada belum lu cerita paling gak bisa dilupain sama mobil? Apa ya? Wah, terlalu banyak sih, gue nggak bisa bilang satu-satu ya. Gue bingung mau mulai dari mana, tapi ya nih mobil banyak lah. Gue bawa ke Bandung lah, gue bawa kemana. Settingan beda-beda, udah ganti-ganti pelek dari 15, 17, 18 gitu kan. Dan ya kayak di mobil nggak pernah macem-macem sih. Gak rewel? Nggak rewel, ya pernah sih sekali Oke. tau-tau mogok nggak tau apa, tapi kayak gara-gara oil pressure-nya ngedrop waktu itu. Kayak olinya kebakar habis soalnya. Wih, ngeri banget. Makanya gue kentelin olinya sekarang. Sampai lu bawa oli di belakang. Makanya gue bawa oli di belakang sekarang. Soalnya pas gue cek Ini dipsticknya kering. masalah Nissan di oli ya? Nggak salah sih. Severo gue juga sama, olinya juga emang Nissan tuh oli mungkin agak jadi faktor yang harus diperhatikan kali ya. Cuma ya, I mean, nih mobil orang bilang Nissan rewel, Nissan apa? Enggak sih, 1 to 10 kasih nilai buat mobil ini? 9. Wow, ya lebih pede daripada Severo Lebih kemarin pede ya? daripada Severo. Satunya kemana nih? Satunya karena kaki-kaki udah pada bunyi. Ini kalau lewatin biasanya nih udah tak tok nih. Daily lah. Daily, karena ya ini kaki-kaki gue nggak pernah ganti. Coba kita denger ya. Oh ya. Lagi nggak bunyi. Biasa lotak, cuma gue bingung, mut-mutan. Ada tahu tek dikit. Ada dikit banget. Iya. Muntah Pak. Oke. Kalau teman-teman mau lihat mobil ini di mana? Di IG gue aja, nih di
di Gue nggak tahu lu taruh mana. Gue nggak tahu lu biasa taruh mana. tempat lu kiri Sini bawah. ya? Nah, situ. Ya udah. Tunjuk situ, Sini, situ, sini, situ. sini kan. Heeh. Gitu aja kan istilahnya. Ya nggak tahu, bebas. lu direktornya. Ada yang ketinggalan nggak sih? Gak ada sih. Next project. Oh, next project lu apa? Mobil ini. Udah ada pelek di rumah. Oke. Velg apa itu? Nanti aja lihat. Tunggu aja Oke. di- Jadi kalau penasaran, langsung ke IG lu. nanti cek aja IG gue. Oke, Nah. tapi kalau video ini udah live mungkin mobilnya udah ganti pelek ya. Udah Cuma ganti ya. Lihat aja. Nggak tahu soalnya peleknya rada harus bubut-bubut dikit. Oke. Kenapa ini yang nggak cocok? Center bore-nya kekecilan dia dikit. Oh. Ini kan center bore 66. Dia kayaknya 65 Tapi something. ngebubut tuh kalau misalnya emang yang bikin pro emang bagus, aman-aman aja Aman. kayaknya. Nggak cuma gedein bore-nya dikit. Gue tuh doang ngeri kok. kalau nambah-nambah ini baut. Oh, Tiba-tiba ada yang lepas satu anjing, ngeri banget. oh ya. ini sih gue aman sih so far ya. Sarinandi. Seri nanti. Sarinandi. Terkenal tuh. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kalau penasaran, karena ini mobil daily, gue nggak tahu lu spend duit lu banyak atau enggak buat mobil ini. Tapi modif paling mahal lu apa di sini? Pelek. Pelek ya. Oh, yang lain mah cuma kayak berapa, let's say kaki-kaki itu per 1 juta. Ya di luar maintenance segala macam pelek sih yang paling mahal. Udah. Gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman mau lebih banyak cerita lainnya, jangan lupa nonton video satunya lagi ya, Seviro-nya. Ya? Seviro itu lebih banyak listnya, lebih kan gua kirim WA banyak tuh listnya. Banyak banget. Banyak banget. Nah iya. Nah, itu dia. Gitu aja video How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like dan subscribe. Kalau gak suka di dislike aja, dan sampai ketemu di video How to Treat lainnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Thank you, Sul. Yoi, Video sama-sama. kedua nih. Santai. Bye-bye. It's you, baby.